Bapak sekalian, baik kalau ada jamaah yang ke belakang nanti kena panas agak maju aja Pak. Demikian Bapak sekalian, kita akan dengarkan bersama usia dari Ustaz Abu Aslam. Pada beliau dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Ummu Nadhirah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, keluarga Ibu Oki dan Pak Baniam, semoga Allah Ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki kita untuk menuntut ilmu semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita masih berbicara penjelasan dari firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 208. Itu kan yang terakhir itu ya. Ya, kita masih berbicara pembahasan tentang tafsir ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kita sudah sampai di surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 208. Betul? Ya. Nggak bingung kan? Nggak kan ya? Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan
innahu lakum aduwwum mubin. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Ayat ini mengandung beberapa pelajaran. Kita sudah sampaikan semua beberapa bulan yang lalu. Dan kita berhenti di pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran tentang jangan ikuti jejak langkah syaitan. Betul? Ya. Baik, makanya saya urutkan dulu dari mana asal-usulnya materi ini. Jangan ikuti langkah syaitan itu karena dari Surat Al-Baqarah ayat 208, ya. Jadi harapannya kalau ini tuntas berarti nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas surat yang lain yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu ceritanya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, terkait dengan jangan ikuti langkah-langkah syaitan, menurut catatan saya sudah menyampaikan 16 poin. Termasuk perbuatan-perbuatan syaitan yang tidak boleh kita ikuti. 16 perbuatan syaitan, 16 tipu daya syaitan yang kita tidak boleh mengikutinya. Hari ini kita akan lanjutkan poin nomor 17. Mudah-mudahan kalau waktunya cukup sampai poin nomor 22. Terakhir itu sampai 22 nanti, ya. Berarti kurang lebih tinggal tersisa 6 poin kurang lebih. Baik. Sebelum kita lanjutkan poin ke-17, ada baiknya mari kita merenung sedikit firman Allah yang ada di surat Fatir, surat nomor 35. Kita jadikan ayat ini sebagai renungan. Surat Fatir, surat nomor 35. Ayatnya ayat yang ke-6. Ayat 6. Allah berfirman, Inna syaitana lakum aduwun, fattakhidhuhu aduwa. Innama yada'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Artinya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu. Allah sendiri yang mengatakan. Syaitan itu musuh bagimu. Maka anggaplah ia musuhmu. Berarti nggak boleh diikuti. Justru harus diselisih. Gitu ya. Maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah itu, makanya kita tidak boleh terpedaya dengan bujuk rayu, tipu daya daripada syaitan. Kita tidak boleh mengikuti jejak langkah-langkahnya. Baik, sekarang kita masuk nomor 17 hari ini. Yang ke-17, yaitu syaitan masuk ke dalam diri anak Adam melalui aliran darah. Syaitan masuk ke dalam tubuh anak Adam melalui aliran darah. Masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh anak Adam, itu melalui aliran darah. Itu korelasinya dengan kita apa? Nah, kita baru tahu kalau kita baca dalilnya. Lah dalilnya disebutkan di dalam riwayat Tirmidzi. Saya bacakan saja. Riwayat Tirmidzi nomornya 1172. Hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi nomornya 1172. Saya bacakan. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kecepatan? Enggak ya?
Dalilnya di mana? Tirmidzi nomor berapa? 1172. 1172. Saya baca ulang. An Jabirin radhiyallahu an anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Saya langsung artikan. Dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an, dia berkata bahwasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Lah, mulai kita dengarkan isi sabdanya. La taliju alal mughibat fa inna syaitana yajri min ahadikum majrad dam. Artinya ini. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian, ini perhatikan baik-baik, terutama untuk bapak-bapak ini. Janganlah kalian memasuki atau menemui orang yang sedang ditinggal keluarganya. Maksudnya, janganlah kalian memasuki rumah wanita yang suaminya tidak ada di rumah. Nggak boleh. Jangan nekat masuk. Nggak boleh. Ya, saya ulang. Janganlah kalian, wahai para lelaki, maksudnya begitu, memasuki rumah wanita yang sedang ditinggal oleh suaminya. Kenapa? Lah, ini baru poinnya. Karena syaitan itu mengalir pada diri kalian, ya, dengan mengikuti aliran darah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, kalau ada seseorang laki-laki yang dia tahu bahwasanya di rumah tersebut tidak ada suami dari wanita tersebut, dia nekat ingin bertamu, ya. Lalu kemudian si wanita, yaitu memberikan peluang, artinya untuk masuk ke rumah, maka godaan syaitannya tambah besar. Karena setan itu masuk ke dalam tubuh kita mengikuti aliran darah. Sehingga disitulah nanti akan muncul fitnah. Mumpung tidak ada suami, ya, mumpung yaitu waktunya tepat, ya, kondisinya memungkinkan. Nah, macam-macam. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Makanya bagi seorang wanita, ketika suami itu tidak ada di rumah, maka dia harus menjaga diri. Karena ciri wanita soleha itu adalah wanita yang pandai menjaga diri ketika suami tidak ada di rumah. Bukan hanya ketika di rumah, terutama ketika saat suami tidak ada di rumah. Mana dalilnya? Saya tunjukkan dalil satu lagi. Sebagai bukti ciri-ciri wanita soleha, itu wanita yang pandai menjaga dirinya saat suami tidak ada di rumah. Itu dalilnya di surat An-Nisa. Al-Quran loh ini dalilnya. Al-Quran. Surat nomor 4 An-Nisa. Ya. Ayatnya Bapak Ibu, ayat yang ke-34. Surat An-Nisa ayatnya 34. Ya. Kita dengarkan An-Nisa ayat 34. Kita dengarkan muratalnya. Allah Ta'ala berfirman. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Baik, kita dengarkan terjemahannya. Silakan. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri. Lanjut. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Lanjut. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Poinnya. Maka perempuan-perempuan yang soleh. Perempuan-perempuan yang soleha. Lanjut. Adalah mereka yang taat kepada Allah. Selain taat kepada Allah. Dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Nah, yaitu poinnya. Maka wanita-wanita yang soleha, cirinya yang pertama dia taat kepada Allah. Yang kedua,
dia memelihara diri ketika suami tidak ada. Makanya kalau ada laki-laki ajnabi, apa laki-laki ajnabi? Laki-laki asing. Baik itu yang bukan dari keluarga atau karib kerabat, tetapi yang bukan mahram. Kan ada keluarga istri atau keluarga suami yang bukan mahram bagi wanita. Itu termasuk kategori laki-laki asing ya. Karena bukan mahram. Seperti adik ipar, kakak ipar, paman-paman suami, kan gitu ya. Misanan, sepupu, itu bukan mahram itu. Maka wanita tidak boleh memasukkan laki-laki asing yang bukan mahramnya, yaitu ke dalam rumahnya. Kecuali kalau di rumah itu ada suami atau mahramnya yang lain. Mahram wanita tersebut yang lain. Entah ada anak laki-lakinya, ya seperti itu. Nah kalau di kediaman Bu Oki ini kan ada putra beliau, nah, ada di depan, ya. Maka ini nggak masalah karena ada putra beliau. Nah itu ya. Jadi selama itu tidak ada jangan nekat. Kalau misalnya dari keluarga yang bukan mahram itu misalnya om-omnya suami, paman-pamannya suami, pengen masuk rumah, ya memaksa. Aku ini masih paman suamimu, aku ini masih keluargamu. Maka sampaikan oleh wanita tersebut dari dalam rumah, sampaikan kalau suami saya sedang tidak ada di rumah dan saya tidak ada mahram di dalam rumah ini. Gak ada mahram. Nah, sampaikan begitu. Lah kalau mengucapkan salam, bagaimana? Maka boleh dijawab waalaikumsalam tapi tidak boleh dikeraskan. Jadi sir saja menjawabnya. Karena suara wanita itu bisa menimbulkan fitnah, apalagi dia seorang diri. Makanya bagi laki-laki harus menjaga. Sebab syaitan ini luar biasa. Dia menggoda manusia mengikuti aliran darah. Nah, ya, dia akan menghembuskan di dalam ke telinga dan hati kita. Ayo, mumpung suaminya nggak ada, ya kesempatan banyak, ya seperti itu, ya dan seterusnya. Makanya munculnya perselingkuhan, munculnya will, munculnya pil, munculnya wanita idaman lain atau pria idaman lain, itu karena hal-hal yang seperti ini tidak diperhatikan. Baik ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu tadi nomor 17. Jangan mengikuti langkah syaitan. Makanya tolong Bapak Ibu jangan sampai nekat masuk ke dalam rumah yang di situ wanita itu tidak ada mahramnya. Telepon juga begitu. Kita telepon kepada suaminya, yang kita telepon suaminya, yang mengangkat istrinya. Maka dalam ini segera akhiri perbincangan. Ya, ketika diangkat, halo, maka jawab, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya, mohon maaf, ya, nanti saja saya telepon. Nah, mestinya begitu sebagai seorang laki-laki ya. Silakan Pak, selamat, silakan, monggo, silakan. Ya. Oh, iki kan tahun kenal. Baik, hati-hati. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebagai seorang laki-laki, dia harus menjaga dirinya, jangan sampai terkena tipu daya syaitan. Jadilah laki-laki yang jaim. Apa jaim? Jaga image, ya. Jangan menjadi laki-laki yang melankolins, ya. Termasuk jadilah wanita-wanita yang jaim, jaga image. Jangan mudah terkena bujuk rayu daripada ikhwan-ikhwan yang suka ngegombal. Kaifa haluki ukhti. Nah itu. Pengen lagi. Iya. Ini apa? Anti sehat ya. Aduh. Padahal dia tahu kalau suaminya lagi umroh. Dia tahu suaminya umroh, tetap dicat aja, ya. Ini kan nekat yang kayak begini nih, nggak boleh. Ini berarti tidak menjaga kehormatan diri. Makanya setan itu masuknya ke aliran darah. Nah, maka jangan ikuti tipu daya syaitan. Baik. Ya. Kok lama nggak taklim, ukhti? Nah. Ya, mulai itu ya. Ana jarang kelihatan. Nah, ya. Yang jaim, ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 18. Tipu daya syaitan. Jangan ikuti jejak langkah syaitan. Nomor 18.
Syaitan itu selalu menyertai wanita ketika keluar rumah. Nah, itu ya. Jadi wanita kalau keluar dari rumahnya, maka dia akan diiringi, disertai oleh syaitan. Berarti yang benar gimana Ustadz? Maka jadilah wanita yang betah di dalam rumah. Halo? Halo. Ya. Bagaimana diteruskan ini? Jadilah wanita yang betah di dalam rumah. Jangan suka keluar rumah kecuali karena kepentingan darurat atau syar'i. Seperti menuntut ilmu, ya taklim, ya, atau takziah, ya, atau menjenguk teman yang sakit, ya, boleh. Seperti ini darurat. Bagaimana dengan wanita mencari nafkah? Maka yang seperti ini boleh. Ya boleh, hanya saja syaratnya ketat. Ya tidak boleh berhias yang berlebihan, tidak boleh memakai wangi-wangian, ya tidak boleh terlalu sering berinteraksi dengan laki-laki. Lah ini satu ruangan dengan laki-laki, ya sendirian. Wah ini bahaya, ini mengundang fitnah yang seperti ini. Baik, mana dalilnya? Syaitan itu selalu menyertai wanita yang keluar rumah. Jadi syaitan mengintai wanita pada saat dia keluar rumah. Makanya wanita semakin banyak di rumah, itu keadaan wanita itu semakin dekat dengan Allah. Ya, makanya wanita kalau lebih banyak di rumah, betah di rumah, maka dia dekat sekali dengan Allah Azza wa Jalla. Itu. Makanya sebaik-baik sholat bagi wanita di masjid apa di rumah? Di rumah. Di rumah. Itu ya. Mana dalilnya? Ayo kita luruskan dulu dalil yang nomor 18 ini. Syaitan menyertai wanita ketika keluar rumah. Dalilnya adalah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Jilidnya jilid 1. Saya bacakan aja ya. Ya. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 344. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 344. Saya bacakan dari Ibnu Umar, STWT, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 344. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mar'atu auratun wa innaha idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan wa innaha la takunu aqraba ilallahi minha fi qa'ri baitiha. Artinya, wanita adalah aurat. Nabi sendiri loh yang mengatakan, wanita itu aurat. Sekujur tubuhnya, ujung rambut sampai ujung kakinya, itu aurat. Lalu Nabi melanjutkan, jika wanita keluar dari rumahnya, maka syaitan mengawasinya. Tuh, diawasi oleh syaitan. Terus, dan dia, wanita itu, tidaklah lebih dekat kepada Allah daripada ketika dia berada di dalam rumahnya. Oh, jelas sekali. Berarti wanita semakin kerasan di rumah, betah di rumah, itu semakin dekat dia dengan Allah Azza wa Jalla. Bu. Ya. Jadilah wanita yang betah di rumah. Saya yakin ibu-ibu yang ada di belakang kita ini adalah ibu-ibu kaum wanita solehah. Mudah-mudahan kelak di akhirat sebagai calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ya. Sekarang saya tunjukkan perkataan para ulama. Nah ini perkataan para ulama. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Mudah-mudahan ibu-ibu menyimak perkataan Ibnul Qayyim ini. Saya nukilkan dari dalam kitab, ya, saya nukilkan di dalam kitab. Baik, sebentar. Ya. Saya nukilkan di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Nama kitabnya adalah Raudhatul Muhibbin.
Di dalam kitab Raudhatul Muhibbin disebutkan bahwasannya, nah sebentar ini ya, wanita itu, ya saya bacakan teksnya, apa ini, lafadznya ya. Wanita itu menarik di hadapan pria, ya. Ini, wa mimma yustahsanu fil mar'ati qasru arba'atin. Artinya, yang membuat wanita itu menawan, ya, yang membuat istri atau wanita itu menawan apabila dia memiliki pendek dalam 4 hal. Apabila wanita itu pendek dalam 4 hal. Wanita itu pendek dalam 4 hal. Ya, nanti kita jelaskan maksudnya apa ini, ya. Wanita itu menawan, istri itu menawan, wanita yang keren itu adalah apabila dia itu pendek dalam 4 hal. Yang pertama, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah adalah yaduha, pendek tangannya. Nomor 1. Maksudnya apa? Sabar, nanti tak jelaskan. Yang kedua, warijluha, pendek kakinya. Yang ketiga, walisanuha, pendek lisannya. Yang keempat, wa'ainuha, pendek matanya, pandangan matanya. Wanita itu masuk kategori menawan, istri menawan kalau dia pendek dalam 4 hal. Yang pertama, pendek tangannya, pendek kakinya, pendek lisannya, pendek pandangan matanya. Maksudnya apa? Nih penjelasannya. Yang pertama, pendek tangannya. Maksudnya adalah fala tabdhulu ma fi baiti zaujiha. Yang dimaksud wanita pendek tangannya adalah tidak suka menghambur-hamburkan harta suami. Oh. Hidupnya tidak boros. Nah, itu istri menawan itu. Istri menawan itu, ya. Tas cukup 1 aja, tas warna hitam. Mau pakai baju merah, ya pantas kok. Ya. Sepatu cukup berapa pasang? 2. Ya. Ini kadang-kadang kakinya sepasang 2, sepatunya 5 pasang. Yang dipakai taklim ada sendiri, untuk olahraga ada sendiri, untuk macam-macam. Ya, wes, ya. Ya, wes, Pak. Ya, wes. Mulai komplain kan? Ya, itulah wanita. Saya sudah menduga. Ya. Baik, jadi itu yang pertama itu ya. Itu baru pendek tangannya sudah komplit. Ya. Baik. Terus yang berikutnya pendek kakinya. Maksudnya watakhruju mim baitiha. Maksudnya adalah yaitu pendek kakinya tidak pernah keluar rumah kecuali kalau ada keperluan. Taklim. Jadi dia lebih banyak betah di rumah. Betah di rumah. Jadi kalau ibu-ibu ya pengen selamat, maka lebih baik banyak di dalam rumah. Jangan keluar rumah. Ngemol. Contohnya ada. Siapa contohnya? Ummul Mukminin. Ya. Istri-istri Nabi. Ayo coba dibuka. Quran surat 33. Al-Ahzab ayat 33. Coba, apa betul istri-istri Nabi itu betah di rumah? Gak seneng. Apa itu bahasa pojok kampungnya itu? Bahasa Ampel itu keloyongan apa? Keloyongan. Keluyuran apa keloyongan apa? Saya nggak tahu itu apa itu ya. Kelayapan sudah.
Nah, itu karena sudah mulai punah bahasa itu soalnya ya. Belakrak. Ya, baik. Surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 33. Surat 33 ayat 33. Allah berfirman, وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. silakan surat Al-Ahzab surat 33 ayat 33. Ayo. Mereka akan dapat surga adnin. Bukan ayat 33. Oh Ya, yang 33. itu tadi lo kena belakrak tadi itu loh ya. Nah, silakan Pak Agus, baca bagus. Ya, ayo. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. hendaklah kalian tetap di rumah kalian. Terus Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. nggak boleh melakukan tabarruj. Apa itu tabarruj? Menampakkan perhiasannya, yaitu kepada laki-laki yang bukan mahram, cincinnya, gelangnya. Ustadz enggak kok Ustadz, insya Allah tertutup, nggak kelihatan. Baik, memang betul gelangnya nggak kelihatan, kalungnya nggak kelihatan. Tapi maaf, dia pakai jilbab, ternyata jilbabnya ada brosnya. Brosnya yang ada intil-intilnya itu loh. Apa itu? Apa itu saya namanya? Saya nggak tahu soalnya. Ya betul ya, bros itu kan ya. Nah itu kan jadi pusat perhatian, nggak boleh ya. Nggak boleh. Jilbab itu tidak boleh fungsinya menjadi hiasan. Nggak boleh. Ya, jadi jilbab itu yang biasa saja. Ah, itu ya. Tuh, saya kan nggak tahu bagaimana yang di dalam itu. Tapi insya Allah soleha semua, bagus, syar'i semua kok ya. Syar'i semua. Baik, terus lanjutkan Pak Agus, silakan. Dan laksanakan sholat. Terus, Tunaikan zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. lanjut, bagaimana ganjaran untuk istri-istri Nabi? Mereka yang tetap berada di dalam rumahnya. Silakan. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Masya Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ya, sampai situ aja. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang dimaksud dengan pendek kakinya betah di rumah. Ya. Sebab ada istri itu kalau pamitan sama suaminya, itu pamitannya pakai paket terusan. Oh. Ya. Aku metu, ojo dilarang. Yang penting aku ndak aneh-aneh. Aku keluar rumah besok jam 8. Gak usah khawatir, Ustaz masakno. Ya. Aku keluar jam 8, insya Allah nyampe sore asar. Lu kok yang diwai kata suaminya. Wes ojo ditakoni, pokoknya keliling. Lu. Iya. Ada nggak istri yang kayak begini? Ada. 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 Ya Allah. Ya. Pokoknya ya sudah tak masakan, tinggal kamu makan, pokoknya beres. Ya. Itu ada juga yang pakai paketan, nanti setelah taklim kemana lagi jenguk temennya, ada lagi setelah taklim ikut arisan, ya seperti itu, macam-macam acaranya ibu-ibu ini. Arisan aja di kafe, arisan itu di kafe, ya. Yang jelas ini pintu fitnahnya besar, ya, pintu fitnahnya besar. Nanti kelihatan ada laki-laki tampan lewat. Ya Allah, apakah ini jawaban dari doa-doaku ya Allah? Nah, repot ini. Apakah ini hidayah yang kau berikan kepadaku ya Allah? Loh itu loh, hati-hati ya. Hati-hati, setannya banyak ya. Makanya lebih baik di dalam rumah ya. Sudah di rumah tetap harus hati-hati. Kenapa? Banyak juga wanita di rumah tapi tetap tiktokan. Ya sama saja, wajah cantiknya dinikmati oleh Orang banyak. ya netizen, bukan netizen. Ya. Terus yang nomor 3, pendek lisannya. Apa yang dimaksud wanita menawan itu pendek lisannya? Yang dimaksud adalah wala tastatilu bilisaniha. Maksudnya lisan yang pendek tidak suka mencela. Ya, tidak pernah mengeluh, sambatan, nggak pernah.
Masya Allah. Ya. Tidak pernah mencela suami, tidak pernah mengeluh, atau tidak pernah mencela keluarga suami. Ya. Ya wis mas, kau nambah dulurmu podo ae. Nah ini repot. Ya, ada yang kayak gini ya. Oh iya. Tidak suka menggunjing keburukan suami. Ya. Jadi intinya kalau mau disimpulkan pendek lisannya ini adalah lisannya bikin suami betah di rumah. Oh. Sebab pekerjaan paling berat bagi istri itu wanita bukan melahirkan. Pekerjaan paling berat bagi wanita itu bukan menyusui, melayani suami 24 jam, bukan. Tetapi pekerjaan paling berat bagi wanita itu adalah menjadikan suaminya itu betah di rumah karena lisannya. Karena lisannya. Sebab banyak wanita sudah sumpah di rumah gara-gara apa? Gara-gara lisan istrinya. Oh. Lah terus kalau suami pekerjaan paling berat itu apa? Apakah mencari nafkah? Bukan. Pekerjaan paling berat bagi laki-laki itu adalah membawa istri, anak keturunannya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling abot, itu paling berat. Ya. Baik, oleh karena itu maka ibu-ibu sekalian dikatakan oleh para alim ulama, godaannya laki-laki itu cuma satu, matanya. Laki-laki itu godaannya satu, matanya. Kalau wanita dua, lisan sama telinganya. Makanya lebih banyak di rumah dan terus juga lisan dijaga, ya. Baik. Dan saya yakin ibu-ibu yang hadir di majelis ini adalah ibu-ibu wanita soleha, ya. Baik. Yang lisannya selalu menyejukkan hati suaminya. Baik. Yang nomor 4, wanita itu disebut menawan. Istri menawan adalah pendek dalam hal pandangannya. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya adalah wala tatma'u bi'ainiha. Maksudnya pendek pandangan matanya adalah, hati-hati nih, hati-hati. Tidak mudah tergiur oleh model-model pakaian baru, peralatan rumah yang baru. Tidak mudah pengen beli ini, beli itu. Oh. Ini katanya bapak-bapak, bagus insya teruskan. Teruskan, jangan dihentikan. Ya, seperti itu. Termasuk matanya tidak pernah membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Jadi, hidup itu akan nyaman jika kita hidup sesuai dengan level kita masing-masing. Tanpa memaksakan diri. Nah, itu ya. Jadi punya jiwa qanaah, merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Makanya ini semua hanya dimiliki wanita soleha. Pak, Bu, mohon maaf, terutama bapak-bapak. Silakan, banyak laki-laki cari wanita yang strata tingkatan sosialnya tinggi, gelarnya tinggi. Banyak laki-laki, silakan. Silakan laki-laki mau cari perempuan sugih, silakan. Cari laki-laki mencari wanita yang masuk kategori Miss Universe. Sudah, silakan. Tetapi yang paling baik itu carilah wanita yang soleha. Carilah wanita seorang istri yang kalau kita pulang ke rumah, dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Tenang hatinya suami ini. Lisannya yang keluar selalu bikin sejuk dalam hati suaminya. Dan wanita kayak gini tidak ada di media sosial, tidak ada. Gak ada, tidak di Facebook, gak ada. TikTok kan tidak ada. Wanita yang seperti ini adalah mereka wanita pilihan, mereka yang tidak pernah kemana-mana kecuali dia memelihara diri. Ya, kecuali kalau keluarnya hanya untuk kebutuhan saja. Makanya carilah pasangan hidup itu mulai pasangan hidup yang soleh-soleha. Karena kalau kepingin punya anak soleh-soleha, bibitnya harus soleh-soleha. Coba lihat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah nabi yang soleh. Coba lihat ibunya siapa? Ya Maryam. Maryam wanita soleha. Lah Maryam bapak ibunya siapa? Bapaknya Maryam itu Imron. Ibunya Maryam namanya Hannah binti Fakut.
bapaknya soleh, ibunya soleha, punya anak perempuan soleha, Maryam, punya putu laki-laki Isa, soleh juga. Semua sumbernya dari bibitnya. Kalau bibitnya soleh soleha, nah maka seterusnya soleh soleha. Makanya diawali dengan mencari pasangan hidup yang soleh soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita diberikan pasangan hidup yang soleh dan soleha. Ya, nah kalau sudah kadung Ustadz, nggak ada sudah kadung, ya, nggak ada qadarullah sudah ya. Jadi itu pilihan Anda, ya sudah. Maka kalau memang dirasa tidak soleh pasangan kita, terus berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, sekarang kita lanjutkan tipu daya syaitan yang tidak boleh kita ikuti, jejak syaitan yang nomor 19. Maaf, sebelum nomor 19, sebelum masuk nomor 19, saya akan tambahkan dalil terkait dengan sholatnya wanita yang paling baik itu di rumah, bukan di masjid. Dalilnya adalah Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 343. 343. 343. Kalau tadi kan 344. Ini 343. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairun lahunna." Artinya, janganlah kalian melarang wanita untuk datang ke masjid. Jadi nggak boleh kita melarang wanita berebut untuk merebut pahala di masjid, nggak boleh. Padahal kata Nabi, padahal rumah mereka lebih baik, ya. Walaupun rumah mereka lebih baik bagi mereka. Makanya wanita itu kalau ikut sholat berjamaah di masjid, itu tetap nggak dapat 27 pahala, nggak dapat. Laki-laki kan dapat 27, 27 derajat. Wanita enggak, tetap oleh siji, dapat 1. Ya. Tapi kalau wanita sholat di rumah, loh itu lebih baik. Sampai-sampai kata Nabi, sholatnya wanita di rumahnya itu lebih baik daripada sholatnya dia di masjidku, Masjid Nabawi. Wih, sholat di Masjid Nabawi 1000 loh itu pahalanya. Lah kalau kita umroh Ustaz, ada wanita tanya, lah kalau umroh, itu enaknya sholat di hotel atau sholat di Masjid Nabawi? Karena kita bukan mukimin, kita ini musafir, Anda tidak punya rumah di sekitar kota Madinah, maka ya tetap ke masjid. Oh, karena ini memanfaatkan momen pahala bagi mereka penduduk asli Madinah, itu tetap wanitanya sholat di rumah yang paling afdol. Nabi loh yang bilang, sholatnya kalian di rumah kalian itu lebih baik daripada di masjidku. Masya Allah. Makanya wanita kalau sholat di rumah itu mengalahkan pahalanya laki-laki di masjid. Mengalahkan. Tak tunjukkan dalil lagi ya. Nomor kitabnya sama. Sahih Targhib wa Tarhib. Tetap STWT, Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor 347. 347. 347. Nah ini. 347. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, ya. Dia berkata, ma sallatim ra'atun min salatin ahabba ilallahi min asyaddi makanin fi baitiha zulmatan. Ya, disebutkan seorang wanita ya yang lebih dicintai oleh Allah, wanita yang lebih dicintai oleh Allah adalah wanita yang sholat di bagian paling gelap di dalam rumahnya. Ya, jadi kalau misalnya nih, rumah itu kan terdiri beberapa bagian. Ada ruang tamu, ada ruang tengah, ya, ada kamar, ada dapur dan seterusnya. Ada musola mungkin ya, musola. Baik. Maka yang terbaik bagi wanita di dalam kamar. Kalau di dalam kamar itu ada ruangan lagi, ya ruangan lagi, maka di dalam ruangan itu jadi semakin masuk, semakin lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada musola, maka nggak apa-apa di musola situ. Boleh. Di dalam rumah lo ya, di dalam rumah. Nah, seperti itu. Makanya bagi wanita, tapi tidak dilarang. Wanita ke masjid itu tidak dilarang. Taklim, boleh. Cuman
yang lebih baik adalah yang ia kerjakan di rumahnya. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Apalagi kalau antara rumah wanita tersebut dengan masjid banyak fitnah. Banyak fitnah. Jadi dia keluar dari rumah itu fitnahnya banyak. Maksudnya fitnahnya banyak yang godain. Ya. Terutama wanita-wanita yang terkenal kecantikannya. Nah, seperti itu ya. Misalnya dengan disapa, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sweet, ya. Lebih baik sholat di rumah saja, ya. Seperti itu. Lah kalau ndak cantik Ustadz, pas-pasan. Ya, apa ini ya tetap di rumah, ya. Di rumah, ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Sekarang nomor berapa? 16. 19. Tadi kan 18, 19. Langkah-langkah syaitan yang tidak boleh kita ikuti. Apa itu nomor 19? Syaitan itu selalu menghalangi seorang hamba dari sholat berjamaah. Syaitan itu selalu menghalangi seorang hamba dari sholat berjamaah. Terutama bapak-bapak ini ya. Maka kalau bisa berjamaah di masjid, Pak. Jangan di rumah. Karena laki-laki itu sholatnya di masjid, bukan di rumah. Bukan. Jadi syaitan itu selalu menghalang-halangi ya seorang hamba untuk berjamaah di masjid. Seperti itu ya. Laki-laki temannya, bahkan kalau ada laki-laki sholat di rumah, sekalipun alasannya mengimami istrinya dan anak-anaknya, maka kata Nabi, sholat yang dikerjakan di rumah itu tidak dianggap. Tidak diterima oleh Allah. Dianggap belum sholat, katanya Nabi, belum sholat. Iya, kecuali uzur lo ya. Maaf, kecuali uzur. Contohnya hujan deras, disertai angin kencang. Kalau tidak salah saya sampaikan kemarin di Masjid Al-Muhajirin, Perumahan Puri Suryajaya, Taman Boston. Saya sampaikan bahwasannya ada 10 uzur ya, 10 uzur laki-laki boleh tidak Jumatan, boleh tidak ke masjid. Ya, untuk sholat berjamaah, 10 uzur. Salah satunya hujan deras, disertai angin kencang. Yang kedua, wabah penyakit. Dan kita sudah lewati nih, corona kemarin, lockdown, physical distancing. Nggak ada satupun yang ke masjid. Karena orang pada takut siapa yang bawa virus ini. Itu karena wabah. Yang ketiga, kondisi yang memberatkan, banjir. Nah itu ya. Yang nomor 4, musafir. Musafir itu boleh gak Jumatan? Makanya kemarin ada saudara kita, Ustadz, saya keluar dari Masjid Nabawi itu habis sholat Jumat Ustadz. Jadi setelah makan siang di restoran, setelah Jumatan kan makan siang. Setelah itu saya pakai ikhram, mau masuk ke Mekah Ustadz, mau menuju Mekah. Itu boleh ndak Ustadz Jumatannya tak jamak qashar sama asar? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Nggak ada, Nabi nggak pernah melakukan Jumatan sama asar di jamak qashar. Nggak boleh. Nggak ada. Nabi sering melakukan safar, tapi Nabi tidak pernah menjamak qashar. Lah terus solusinya gimana? Apakah tak jamak aja Ustadz? Jadi tetap ikut Jumatan di Masjid Nabawi, lalu nanti saya sholat asar 4 rakaat. Ya enggak lah, nggak boleh. Nggak ada tuntunannya dari Nabi, nggak ada. Lah terus solusinya? Lah solusinya ada. Kalau Anda pengen tetap menjamak atau mengqashar, Anda nggak usah ikut Jumatan. Anda musafir. Anda ini musafir, ke Madinah ini musafir. Jadi saya sholat di hotel. Iyalah. Jadi begitu nanti setelah adzan, khotib naik mimbar kan suara Masjid Nabawi terdengar di hotel itu ya. Selalu terdengar. Maka Anda sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, jamak qashar. Boleh. Jadi Anda nggak ikut Jumatan. Ya. Seperti itu. Banyak nggak yang setelah Jumatan di jamak qashar sama asar? Banyak, ya. Dan itu tidak ada dalilnya. Kalau zuhur dengan asar, itu baru ada dalilnya. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Makanya kita selain musafir, apalagi uzurnya itu. Ketika kita khawatir ada yang terlewat, misalnya khawatir ketinggalan pesawat, ya. Saya kalau sholat Ustadz, ya, maka nanti saya khawatir ketinggalan nanti. Ini sudah boarding soalnya. Nanti sholatnya nggak apa-apa di pesawat aja, ya.
maka dia nggak perlu ikut berjamaah, nggak masalah. Itu termasuk orang yang bekerja di tempat-tempat yang vital, yang kalau ditinggal mudorotnya besar. Contohnya petugas keamanan atau polisi di jalan, ya, atau seorang dokter yang menangani pasien operasi. Lah ini ditinggal Jumatan. Wah, ya nyawa taruhannya. Wanita ini melahirkan, ditangani dokter, sebentar Bu, ya tak tinggal Jumatan dulu. Loh, ya. Iya, maka nggak apa-apa, nggak Jumatan. Termasuk petugas ATC bandara. Ya, maka dia yang tahu pesawat ini landing di landasan berapa, pukul berapa, take off-nya pukul berapa, landasan yang mana. Ini kalau ditinggal, bahaya. Maka nggak apa-apa, termasuk polisi yang menjaga Hajar Aswad, itu kan kalau waktunya Jumatan dia nggak ikut. Nggak ikut sholat Jumat. Waktunya sholat berjamaah dia nggak ikut. Karena kalau ditinggal bahaya ini. Ya, termasuk polisi yang menjaga di kanan kirinya imam Masjidil Haram. Nah itu pasti ada polisi itu. Ya, dia nggak ikut sholat. Ya, seperti itu ya. Maka yang seperti ini diperbolehkan dan masih banyak lagi udzur-udzur yang lain ya, udzur-udzur yang lain. Kalau misalnya gerimis Ustadz, ya tetap ke masjid lah. Oh baru peletik apa ini gerimis. Ini hujan deras. Bahkan kalau Anda ke masjid, loh ini tak sampaikan. Anda ke masjid sholat zuhur misalnya. Ternyata hujan deras, langsung dijamak sama asar aja. Dijamak sekalian sama asar. Bahkan muadzinnya boleh menambahkan lafaz adzan setelah la ilaha illallah. Itu boleh ditambah. Sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian masing-masing. Jangan ke masjid. Hujan deras, angin kencang, petir. Nah, dan kalau kita sudah terlanjur di masjid, langsung dijamak sama asar aja. Jamak sama asar. Boleh. Menjamak karena tuh alasannya hujan deras. Bukan dikosor loh ya. Dijamak, bukan dikosor. Ya, berarti jamaknya jamak takdim. Karena asarnya ditaruh ke zuhur, ditarik ke zuhur. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang mana dalilnya? Nah, tak kasih dalil dulu. Mana dalilnya syaitan itu selalu membujuk seorang hamba, menghalangi seorang hamba dari sholat berjamaah. Dalilnya adalah kitabnya sama, Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 1. Nomornya 427. Nanti tak tunjukkan, bapak-bapak wajib ke masjid, nanti tak tambahkan dalil. Ini nomor 427. 427. Saya bacakan. Sahih Targhib wa Tarhib 427. Dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihi mussalah illa qad istahwadha alaihimus syaitan fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah." Artinya, tidaklah ada 3 orang. Nah ini ya, perhatikan baik-baik terjemahannya. Tidaklah ada 3 orang di sebuah desa atau sebuah kampung atau pedalaman. Gak usah banyak-banyak, 3 orang aja. 3 orang di desa itu, di pedalaman itu, yang tidak mendirikan sholat berjamaah, kecuali syaitan telah menguasai mereka. Lalu kata Nabi, berjamaahlah kalian, berjamaah. Karena sesungguhnya serigala itu hanya memangsa domba yang menyendiri dari kelompoknya. Bapak Ibu lihat di padang ya, padang pasir ya. Tidak ada ceritanya serigala itu memangsa domba yang berkelompok, nggak ada. Jadi dia kalau nyerang, yang diserang sama dia, yang berkelompok itu nanti ada yang terpencar dari kelompok itu yang disikat sama dia. Itu serigala itu. Serigala itu. Jadi sama dia diserang dulu kelompoknya, nanti ada yang terpisah. Lah itu yang dikejar sama dia. Katanya Nabi,
Maka orang kalau sholatnya berjamaah, tidak mungkin dimangsa syaitan. Ini diumpamakan kayak serigala sama Nabi. Makanya orang kalau dia tidak berjamaah ke masjid, maka dia mudah terkena tipu daya syaitan. Laknatullah alaih. Makanya berjamaah. Apalagi laki-laki, wajib ke masjid. Nih tak tunjukkan. Tak tunjukkan ganjarannya supaya bapak-bapak lebih semangat. Memakmurkan masjid. Sholat berjamaah di masjid. Supaya tambah semangat. Saya tunjukkan dalil-dalil keutamaan sholat berjamaah di masjid. Terutama untuk laki-laki ya. Tolong sampaikan ibu-ibu kepada putra-putranya. Pada putra-putranya. Dalilnya yang pertama adalah Sahih Targhib wa Tarhib nomor 320. 320. Saya bacakan. Nih, ini dalil pertama, keutamaan pertama. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahiran ila salatin maktubatin fa'ajruhu ka'ajril hajjil muhrim." Fa'ajruhu ka'ajril hajjil muhrim. Artinya, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, berarti wudhunya di rumah. Wudhunya bukan di masjid, wudhunya di rumah. Maka untuk mengerjakan sholat wajib di masjid, maka pahalanya, lah ini yang bikin kita merinding, pahalanya orang yang ke masjid dalam keadaan suci, maka pahalanya adalah seperti orang yang menunaikan ibadah haji yang masih pakai baju ihram. Masih pakai baju ihram. Lah orang haji masih pakai baju ihram, ya berarti mulai tanggal 8 Zulhijjah itu ke Mina, itu pakai ihram. 9 Zulhijjah ke Arafah, itu pakai ihram. 10 Zulhijjah atau 9 malamnya ke Musdalifah cari kerikil, itu pakai ihram. Tanggal 10-nya lempar jumroh, itu pakai ihram. Seperti itulah keutamaannya, kayak seperti itu. Orang yang berjamaah ke masjid. Jadi kalau 5 waktu ke masjid terus, ya dapat 5 kali pahala haji. Bayangkan. Jadi rugi orang nggak ke masjid ini rugi. Ya untuk bapak-bapak ini, upayakan. Ustadz ini bukan masjid musola, sama saja. Musola. Ustadz ini musolanya musola kantor, Ustadz. Kantor saya ada musola. Sedangkan di depan kantor itu ada masjid. Maka mana yang harus saya dulukan, Ustadz? Ya masjid lah. Kecuali kalau jauh dari masjid. Maka tidak apa-apa musola di kantor. Tapi tetap harus dikumandangkan adzan. Dikumandangkan adzan. Ya, seperti itu. Karena musola di kantor itu adzannya cuma 2 kali tok. Zuhur sama asar. Maghrib gak ada. Sudah karyawannya tidak ada semua kan. Nggak ada. Saya kan beberapa kali ngisi mana di PU Bina Marga itu kan ada masjid Baitus Salam. Nah, itu saya sampaikan, ini subuh ada adzannya enggak? Ya enggak ada Pak Ustadz. Tapi ada satpamnya. Ada. Masjid ini dipakai Jumatan. Iya dipakai Jumatan. Ya tolonglah satpamnya yang adzan, meskipun dia tok yang sholat. Tapi tetap adzan. Meskipun tidak pakai pengeras suara. Karena ini masjid, sudah. Statusnya masjid. Nah, dikumandangkan adzan. Mestinya ya. Seperti itu. Baik, jadi meskipun maghrib, isya, ada adzan. Dan kalau kita sholat di kantor itu, maka kalau sebelum sholat, adzan. Ya. Jadi tolong upayakan berjamaah di masjid. Termasuk sekarang dalil yang kedua. Tentang apa ini pentingnya berjamaah di masjid. Supaya kita lebih termotivasi. Semangat. Yang kedua ini, orang itu kalau berjamaah di masjid, maka dia terbebas dari 2 hal. Bebas 2 hal. Bebas apa Ustaz? 1, bebas api neraka. Masya Allah. Yang kedua, bebas dari sifat kemunafikan. Jadi tidak dicap oleh Allah sebagai orang munafik. Nggak dicap. Bebas munafik. Bebas neraka, bebas munafik. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya berjamaahnya harus 40 hari. Berarti berapa waktu kalau 40 hari? 200 waktu. 200 waktu. Lah, ini yang disalahpahami oleh beberapa jamaah umroh atau haji. Dia beranggapan 8 hari di Madinah. Dia beranggapan 40 waktu.
Kan sehari 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau kali 8, berarti 40 waktu. Makanya mereka yang hajinya reguler, itu tetap ngotot di Madinah harus 8 hari. Nggak boleh dikurangi. Karena dia kepingin dapat pahala, bebas neraka, bebas munafik. Ternyata hadisnya palsu. Yang benar itu bukan 40 waktu, tetapi 40 hari. Bukan 40 waktu, 40 hari. Berarti 200 waktu. Petang puluh 40 kali 5. 200 waktu. Dan syaratnya lagi, tidak pernah ketinggalan takbiratul ikhramnya imam. Nah, pernah itu. Jadi tidak pernah jadi masbuk. Gak pernah masbuk. Imam belum takbir, dia sudah di belakang. Itu kalau 40 itu dikerjakan, ya Allah janjinya Nabi betul-betul akan Allah berikan. Bebas neraka, bebas munafik. Ustadz telat sekali, Ustadz. Telat sekali, gak bisa gugur. Balik. Nol lagi. Iya, syaratnya itu syaratnya. Ya. Mana dalilnya? Dalil. Di dalam kitab yang sama, Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 364. Saya bacakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yauman." Loh, arba'ina yauman 40 hari. Arba'ina yauman fi jama'atin, jamaah, yudrikut takbiratul ula, dan dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ikhram. Dia selalu mendapatkan takbiratul ikhram. Itu kutibat lahu bara'atani, maka ditulis untuknya bebas 2 hal. 1, bara'atun minan nar, bebas neraka. Wa bara'atun minan nifaq, bebas dari kemunafikan. Bebas. Janji ini. Jadi bukan 8 hari, tapi 40 hari. Dan itu tidak harus di Masjid Nabawi. Masjid manapun boleh. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, baik, sekarang kita masuk yang kenapa, Bu? Sekarang kita masuk nomor 20. 20. Jangan ikuti langkah syaitan. Nomor 20. Tinggal dikit lagi. Nomor 20. Syaitan selalu, nih bapak-bapak perhatikan. Bapak-bapak. Pak, perhatikan. Saya bacakan. Syaitan selalu menyertai laki-laki yang safar. Safar. Makanya laki-laki kalau safar jangan sendiri. Ajak teman. Ajak teman, ajak konco, ajak teman. Sebab kalau sendiri itu fitnahnya besar. Ya. Karena apa? Karena orang itu kalau musafir, safar, ya gangguannya besar. Gangguannya besar. Tapi kalau dia ngajak teman, apalagi lebih dari 2, ada yang banyak yang ingatkan, yang diajak teman-teman soleh. Ya, ojo duso, ya ojo mampir, bisa mampir. Ya, itu. Tapi kalau sudah keluar negeri sendirian, wah, sudah. Nah, itu ya. Itu. Bahaya. Nah, itu ya. Apalagi kalau sudah bimbing umroh, ya, sendirian. Nah, ini. Ditambah lagi travelnya, ya, ngasih pesan, Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz di belakangnya wanita ini ya, karena wanita ini berangkat umroh sendirian. Ya. Nanti Pak Ustadz jadi mahromnya, mahrom ipo-ipoan. Oh. Ya, bujuk-bujuan. Wah. Karena sudah tak buatkan surat mahrom. Oh. Sebab kalau enggak bisa berangkat. Ngawur ini travelnya kan? Ngawur ini. Ya. Kok gini kok masih diterima saja? Mestinya ditolak. Ya. Lah kadang-kadang travel lah kalau ditolak Ustadz ya sepi travel saya Ustadz. Nah, itu loh masalahnya. Ya, itu masalahnya. Nah, dibuatkanlah surat mahram, ya. Kalau saya pernah seperti ini, pernah ditawari begini. Jadi
diikutkan kepada saya mahramnya, saya ngasih syarat. Yang pertama syaratnya adalah nanti dia tinggalnya sekamar dengan saya. Wah. Harus sekamar. Tapi tua. Ya, seperti itu. Yang kedua, saya nikahi dan sekamar dengan saya. Yang ketiga masih muda, saya nggak mau tua. Selesai. Apa kata travelnya? Ya ndak mau Pak Ustadz, lawong ini sudah punya suami, tuwe bojo. Lah ngapain kamu terima? Dosamu loh ini, kamu tanggung loh ini. Saya nggak mau. Ya, cari ustadz yang lainnya. Nah, seperti itu, harus tegas. Kalau ndak akibatnya kita tolong menolong dalam hal kebaikan, dosa. Iya, tolong menolong dalam hal dosa akibatnya, ya. Nggak boleh. Ya. Makanya kalau bisa itu ada temannya kalau safar, ya. Lah terus siapa Ustadz, loh istri saya repot. Makanya pentingnya punya istri 2 itu ya kayak gini. Kenapa? Nah, mulai loh, bener. Loh, ada yang salah dengan kata-kata saya? Enggak. Nggak ada. Ya, mana dalilnya? Dalil. Ya. Dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid 6. Nomornya 3108. 3108. Oh sebentar. Bukan jilid 6, jilid 5 insya Allah. Nomornya betul. 3108. Nah, ya kan jilid 5. Jilid 5, bukan jilid 6. Ya. 3108. Nah, ini saya bacakan. Di mana dari Amru bin Shu'aib radhiyallahu an, dia berkata, anna rajulan qadima min safarin faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya bahwasanya ada seorang laki-laki datang dari bepergian. Jadi ada laki-laki pulang dari safar, ceritanya gitu. Langsung ketemu Nabi. Lalu Nabi tanya, ya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, ya, man sahibta, ya. Kamu datang ini dengan siapa? Kau ini pergi dengan siapa? Siapa yang menemanimu siapa? Safarmu ini siapa yang menemanimu? Maka laki-laki ini menjawab, ma sahibtu ahadan. Aku tidak sama siapa-siapa, ijenan sendirian. Aku pergi ini sendirian. Maka Nabi bersabda, nih perhatikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-raqibu syaitan, war-raqibani syaitan, syaitanani, wassalasatu raqbun. Artinya orang yang bepergian sendiri maka dia seperti syaitan. Kalau 2 orang yang bepergian maka dia seperti 2 syaitan. Kalau bertiga itulah jamaah yang berpergian, itu yang betul. Jadi lebih dari 2 berarti. Lebih dari 2. Orang 3 berangkat. Ya, seperti itu, jangan sendirian. Ya, kalau bisa seperti itu. Ya, baik. Jadi ini menunjukkan kepada kita karena gangguan di luar ini besar. Ya, ibu-ibu kan tahu kan bagaimana wanita di luar sana, Bu, dandanannya luar biasa, aroma parfumnya luar biasa. Lah ini kalau tidak diikat dengan iman dalam hatinya, maka dia bisa. Saya mau tanya, laki-laki itu kalau safar, apalagi sampai ke luar negeri, peluang untuk melakukan maksiat itu besar atau kecil? Besar peluangnya. Makanya dalam hal ini hati-hati. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 21. 21. Syaitan selalu memakai sandal
Syaitan selalu memakai sandal dengan kaki sebelah. Cuman sebelah tok, satu tok. Syaitan selalu memakai alas kaki sandal itu dengan kaki sebelah. Jadi Nabi SAW menjelaskan dalilnya, minta tolong Mas Khairul atau Pak Budi, silsilah di Sahih ada enggak? Di almari ini. Ada. Minta izin Bu Oki. Silsilah di Sahih ada enggak? Warna hitam? Enggak ada ya? Enggak punya ya? Ada kok. Pernah tahu saya. Warna hitam. Oh, enggak bisa dibuka. Enggak apa-apa deh. Enggak apa-apa. Jangan. Ambrol nanti. Jangan. Sudah, jangan dipaksa. Ya. Baik. Saya tunjukkan dalilnya ya. Silsilah di Sahih. Nomornya 348. Yang penting dicatat aja nomornya. Supaya kita tahu dalilnya. 348. Jadi kata Nabi, kalau orang itu pakai sandal, pakai dua-duanya. Kalau ingin lepas dua-duanya. Jangan memakai sandal sebelah. Kanan tok atau kiri tok. Ya, kenapa? Karena syaitan itu kalau pakai sandal, itu dengan kaki sebelah. Jadi kita nggak boleh niru seperti syaitan. Nah, satunya pakai sepatu, satunya nggak sepatuan. Nah, nyeker. Jangan. Dua-duanya dipakai atau lepas dua-duanya. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 22, terakhir. Penutup. 22, yang terakhir adalah ya, syaitan atau iblis menyukai perbuatan bid'ah. Syaitan atau iblis menyukai perbuatan bid'ah dan membenci sunnah. Makanya kalau ada orang suka melakukan perbuatan bid'ah, tanda kutip, bid'ah dalam ibadah, bukan duniawi. Kalau duniawi tidak masalah. Di zaman Nabi tidak ada HP, nggak ada pengeras suara mic seperti ini. Di zaman kita banyak ya alat komunikasi, alat transportasi, mewah-mewah, dan seterusnya. Maka ini nggak apa-apa, duniawi, nggak masalah. Apalagi dipakai sarana untuk menunjang dakwah. Nggak apa-apa, lebih bagus. Ini yang dimaksud bid'ah dalam ibadah, ritual ibadah. Maka berarti orang yang melakukan perbuatan bid'ah, dia mengikuti jejaknya syaitan, jejaknya iblis. Mana dalilnya? Dalilnya adalah perkataan, ya, jadi bukan Quran, bukan hadis Nabi, tapi perkataan ulama. Namanya Sufyan As-Tsauri rahimahullah. Sufyan As-Tsauri rahimahullah berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Perbuatan bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Jadi daripada minum khamar, daripada judi online, daripada zina, daripada mencuri, merampok, begal, yang lainnya, daripada makan riba, ya, itu iblis paling demen sama bid'ah ketimbang maksiat. Kenapa? Wal maksiyatu yutabu minha. Orang yang melakukan maksiat mudah kita ajak untuk tobat. Peminum khamr mudah diingatkan. Tapi pelaku bid'ah, wal bid'atu la yutabu minha. Pelaku bid'ah susah diajak taubat. Karena dia merasa apa yang dia lakukan itu benar. Benar. Kan baik. Apa salahnya? Zikir dikeraskan. Apa salahnya? Ya, cukup Mas, sudah selesai kok Mas, sudah lewat. Ya. Bisa. Oh, keras. Oh, harus pakai kekuatan anu. Oh, iya. Nggak ada ya. Cukup. Ya. Makasih Mas ya, jazakallah khair. Baik, jadi iblis suka dengan bid'ah karena pelaku bid'ah ketika diajak untuk bertobat kepada Allah susah. Karena dia merasa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kebaikan. Ya, makanya kalau memang ukuran baik itu apa sih? Ukuran kebaikan itu tolok ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya katanya para alim ulama, laukana khairon lasabakuna ilai. Andai kata perbuatan itu baik, niscaya mereka, generasi yang terdahulu, yaitu para sahabat, orang yang pertama kali melakukan kebaikan itu. Karena mereka adalah orang yang paling haus dengan kebaikan. Bukan kita. Kita ini nggak ada apa-apanya ibadah kita dibanding mereka, para sahabat.
Ya. Makanya kalau dulu di zaman Nabi ketika hidup nggak ada tahlilan, maka ya selesai. Ya, wong Khadijah wafat, Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi. Nabi nggak ada itu ngadakan 7 harinya, 40 harinya, nggak ada. Termasuk ketika Nabi wafat, nggak ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu majma'in ngadakan tahlil. Ya, kholnya nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, nanti tolong diedit ini ya. Tolong diedit ini. Ya, awas nggak diedit ya. Itu nggak ada. Ngapain juga diedit ya. Ya. Maka nggak ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau memang perbuatan itu baik, maka tentunya generasi yang terdahulu, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in melakukan yang pertama kali. Wallahu a'lam wa bishawab. Makanya agar kita ini tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, maka tentunya harus ditempuh dengan tolabul ilmi, menuntut ilmu. Sebab dengan menuntut ilmu, itu bisa mengikis kebodohan yang ada di dalam hati kita. Ya, baik, demikian Bapak Ibu sekalian, tuntas materi kita Al-Baqarah 208, yang pelajaran terakhirnya adalah jangan ikuti langkah syaitan. Sudah tuntas. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan Bapak. Monggo Bapak dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Terkait yang nomor terakhir, apakah bid'ah itu ada bid'ah hasanah? Nah, Karena banyak di kalangan umum itu muncul namanya bid'ah hasanah. iya. Nah, barakallahu fiik. Beliau bertanya, apakah ada bid'ah hasanah? Ya, apakah ada bid'ah hasanah? Bid'ah yang baik, gitu ya. Maka jawabannya satu dulu, jawabannya Nabi bersabda, riwayat Ibnu Majah, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, ya. Nah, jadi setiap bid'ah itu sesat dan yang sesat itu tempatnya adalah neraka. Jadi tidak ada istilah bid'ah hasanah. Yang kedua, kalau memang mau dipaksakan bid'ah hasanah, itu memang ada, tapi itu urusan-urusan duniawi. Duniawi, bukan urusan ibadah. Jadi zikir itu ibadah, baca Quran itu ibadah. Maka kalau ibadah harus tauqif. Apa tauqif itu? Ada rujukannya, Quran dan hadis Nabi. Ada dalilnya. Adapun kalau memang itu tidak ada, maka dan Nabi tidak pernah mencontohkan, maka inilah yang dimaksud dengan bid'ah. Apa kata Imam Syafi'i? Nah ini bagus ini, perkataan Imam Syafi'i. Untuk membantah mereka yang mengatakan bid'ah hasanah. Imam Syafi'i loh ini yang mengatakan, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang konon katanya negeri kita mayoritas mazhabnya Syafi'iyah. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Manis tahsan, barang siapa yang menganggap baik suatu amalan, ya, yang Nabi tidak pernah melakukan, faqad syara'a, berarti dia telah membuat syariat baru dalam ibadah. Berarti dia telah membuat syariat baru dalam ibadah. Nah, itu ya, siapa yang menganggap baik suatu amalan, sedangkan Nabi tidak pernah mengamalkannya, maka dia berarti telah membuat syariat baru dalam ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak ya. Silakan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin wa iyyakum. Silakan. Naam. Betul. Naam. Barakallahu fiik. Beliau bertanya, setiap kali kita baca Al-Quran, kan kita sudah punya rutin, bacaan rutin ya, one day one juice. Nah, pertanyaan beliau, apakah setiap baca Al-Quran itu harus diawali dengan surat Al-Fatihah? Ya, maka jawabannya adalah tidak ada dalil yang menjelaskan ini. Cukup diawali dengan ta'awudz. Kalau di tengah-tengah surat. Tapi kalau di awal surat, maka diawali dengan basmalah. Kecuali surat At-Taubah. Awal surat nggak pakai basmalah. Jadi langsung, yaitu dibaca ayat Baro'atun itu ya. Baik.
Surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah. Adapun surat yang lainnya kalau awal ayat itu diawali dengan basmalah. Kalau di tengah-tengah ayat dengan ta'awudz. Jadi tidak diawali dengan surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan Al-Fatihah itu kan artinya pembuka, Ustaz. Pembuka. Sehingga kalau mau berdoa diawali dengan Al-Fatihah. Kan gitu ya? Gitu ya. Syai'ulillahi walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Gitu ya. Nah, katanya begitu. Terus ditutup juga yaitu wassallallahu ala nabiyina wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin bisirril Fatihah. Fatihah lagi. Maka ini enggak ada tuntunannya, ya. Termasuk juga membaca Al-Qur'an diawali Al-Fatihah, enggak ada. Ya, wallahu alam wa bishawab. Al-Fatihah itu pembuka surat di dalam Al-Qur'an, bukan pembuka surat saat kita baca Al-Qur'an, bukan. Ya, begitu. Afwan. Kalau ada yang mimpin Al-Fatihah, apakah kita baca? Enggak usah baca. Enggak usah. Supaya kita mungkin supaya dia kita tidak ketahuan kok nggak moco, jangan-jangan Wahabi nih. Ya, maka baca sholawat aja lah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, gitu ya. Monggo Pak, silakan. Tadi disampaikan wanita pendek tangannya. Wanita pendek tangannya, betul. Tapi kalau kita melihat satu dalil ya maksudnya itu kan kalau suami memanjakan istrinya, rezekinya semakin banyak mengalir. Wanita yang ideal, wanita idaman tadi adalah salah satu 4 ciri, salah satunya pendek tangannya. Beliau tanya, bagaimana kalau seorang suami memanjakan istrinya? Katanya kalau suami memanjakan istri, itu rezekinya tambah banyak. Iya. Loh, kalau suami memanjakan istrinya, itu sikap yang baik. Sikap yang baik. Bahkan Nabi pernah bersabda riwayat Muslim, dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Uang yang dikeluarkan suami untuk di jalan Allah, uang yang dikeluarkan suami untuk memerdekakan budak, uang yang dikeluarkan suami untuk disodakokan fakir miskin, dan uang yang dikeluarkan suami untuk istri dan anak-anaknya, kata Nabi, a'dhamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika. Yang paling besar ganjaran pahalanya yang diberikan kepada istri dan anak. Suami royal kepada istrinya, itu suami keren itu. Suami bagus, yang royal sama istri. Jangan royal sama teman, tapi pelit sama istri. Yang royal, bagus, dimanjakan, tak apa-apa. Yang dimaksud pendek tangannya itu adalah, yaitu tidak menghambur-hamburkan harta suami di luar daripada sesuai yang ditetapkan oleh syariat. Jadi misalnya suka membeli barang-barang, ya, tetapi disimpan, nggak dipakai. Nah ini kan mubadzir. Ya, mubadzir. Suka koleksi tas. Ya, hanya dikoleksi aja. Nah, ini nggak dipakai. Ya, seperti itu. Ya, atau misalnya lagi suka beli barang apa yang nggak dimanfaatkan. Nah, ini ya, ini nggak boleh. Ini tentunya masuk ranah tabdzir, pemborosan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau istri dimanjakan suami, hartanya tadi oleh istri dikelola atau mungkin disodakohkan, dan oh ini masya Allah, nah itu masya Allah, ya. Atau untuk merawat dirinya supaya suaminya tambah demen sama dia, nggak apa-apa, boleh, seperti itu. Yang royal sama istri, ya. Wallahu alam. Jadi selain ada kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, ada uang jajan untuk istri, beda sendiri itu. Ini katanya ibu-ibu, teruskan itu Pak Ustadz. Ya. Baik, kita sampai cukupkan sampai sini ya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.